Ricis dan Teuku Ryan telah menjalani sidang perdana cerai keduanya pada Senin, tanggal 19 Februari kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang beragendakan mediasi. Interaksi keduanya ketika bertemu secara langsung di ruang persidangan menjadi sorotan publik. Apalagi, Ricis sempat melakukan salam cium tangan tanda bakti dirinya sebagai istri pada suami. Sayangnya, sidang perdana beragendakan mediasi itu tidak membuahkan hasil karena sidang perceraian akan tetap berjalan. Menurut Hendra K. Siregar sebagai kuasa hukum Ricis, perceraian tersebut memang sudah ditekadkan oleh Ricis sejak lama. Kalau itu, mediasi, memang sudah pernah ada. Dari pihak keluarga juga sudah dan upaya itu dilakukan sebelum masuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kata Hendra pada awak media. Logikanya kan memang begitu, kalau sudah mendaftar cerai berarti sudah buat keputusan, sambungnya. Hendra lantas membongkar alasan ibu satu anak itu untuk menggugat cerai suaminya. Menurutnya, Ricis sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Teuku Ryan. Pastinya tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada kesepahaman saja, beber Hendra. Tapi kalau pihak ketiga nggak ada, nafkah dan keluarga ikut campur, tidak ada. Nggak ada kita ngomongin itu semua, pungkasnya. Seorang siswa di Serpong, Tangerang Selatan dilarikan ke rumah sakit setelah diduga menjadi korban perundungan atau bully oleh seniornya. Salah satu anak yang terlibat perundungan diduga anak dari Vincent Rompis. Kasus bully itu viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di warung belakang salah satu sekolah swasta. Korban disebut merupakan calon anggota geng tersebut. Para calon anggota geng disebut harus melakukan beberapa hal untuk bisa bergabung, termasuk membelikan makanan hingga hal lain. Kekerasan fisik kemudian diduga terjadi. Saat itu, korban disebut diikat di tiang hingga dipukuli menggunakan balok kayu. Beberapa siswa diduga ikut merekam aksi tersebut dan menertawakannya. Beberapa pelaku yang diduga terlibat sudah dihukum pihak sekolah. Kasih Humas Polres Tangsel Ibtu Wendy Afrianto mengatakan pihak kepolisian sudah menindaklanjuti kasus tersebut. Korban juga sudah membuat laporan ke Polres Tangsel. LP sudah masuk ke unit PPA Polres Tangsel, kata Wendy saat dimintai konfirmasi. Polisi juga sudah mengecek lokasi kejadian. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus yang ada. Sudah dilakukan cek TKP dan sekarang masih dilakukan penyelidikan oleh penyidik unit PPA Polres Tangsel, ujarnya. Polisi mengatakan kondisi korban mengalami sejumlah luka akibat perundungan. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi mengatakan saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakti. Betul ada luka. Untuk detail lukanya menunggu hasil dari dokter, kata Alvino saat dihubungi. Sudah kita tindak lanjuti. Penyidik mendatangi rumah sakit untuk minta keterangan klarifikasi kepada korban serta cek TKP. Proses hukum sedang berjalan, ujarnya. Kanit PPA Polres Tangsel Ibda Galih menyebutkan ada luka memar hingga luka bakar di tubuh korban. Diduga, korban dianiaya oleh lebih dari satu orang pelaku. Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar, juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas, katanya. Pihak BINUS membenarkan anak artis Vincent Rompis terlibat dalam kasus perundungan. Iya, anak Vincent Rompis terlibat, kata Korporat PR BINUS University Haris Suhendra dalam keterangannya. Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Haris mengatakan pihak sekolah memberikan atensi terkait kasus yang ada. Haris menambahkan, pihak sekolah juga sudah memanggil siswa yang diduga terlibat dalam kasus yang ada. Dia menyebut, sanksi yang akan diberikan nantinya mengikuti ketentuan yang ada.
Ellis Norrin tiba-tiba membagikan kabar mengejutkan terkait kondisi kesehatannya. Artis sinetron papan atas ini mengaku mengidap kanker sarkoma pada otot rahimnya. Aku divonis kanker sarkoma, yaitu kanker langka yang berkembang di otot rahim, ujar Ellis. Ellis menceritakan awalnya ia merasakan nyeri ringan pada bagian perut. Namun, karena kondisi nyerinya semakin parah, pada Desember ia memutuskan untuk memeriksakan dokter. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di beberapa dokter, ia akhirnya didiagnosis mengidap kanker sarkoma pada otot rahimnya. Terkait kanker sarkoma rahim yang dialami oleh Ellis Norrin, apakah penyakit tersebut berbeda dengan kanker rahim? Dokter spesialis kandungan Dr. Feynardi Majid, SPOG, Subspong menjelaskan memang ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan antara kanker sarkoma rahim dan kanker rahim terdapat pada lokasinya. Kanker rahim berada pada lapisan endometrium rahim, sedangkan kanker sarkoma rahim ada pada jaringan ikat rahim. Walau memiliki perbedaan, kanker sarkoma rahim tetap merupakan salah satu bentuk kecil dari kanker rahim. Kalau kanker rahim itu ada di lapisan yang dapat menebal di rahim menjelang masa haid, itu namanya endometrium. Kanker rahim atau kanker endometrium itu, lapisan endometrium menebal dengan sendirinya tidak mengikuti siklus dari hormon yang ada, ucap Dr. Feynardi pada wartawan ketika ditemui di Jakarta Barat, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Ia menuturkan bahwa tidak ada perbedaan keluhan yang dapat dialami pasien terkait kanker rahim dan kanker sarkoma rahim. Untuk mengetahui secara pasti penyakit yang dialami oleh pasien, pemeriksaan biopsi perlu dilakukan. Dari hasil biopsi nanti kelihatan dari bentuk selnya itu berbeda, tipe sel yang berbeda. Ini terlihat sel-sel yang asalnya lapisan endometrium. Kalau misalnya sama lokasinya, tapi ternyata di jaringan ikat rahim yang bermasalah, nah itu harus dilakukan pemeriksaan, tandasnya.